Kita sambung lagi Mas Lur untuk pengetesan. Dalam pembuatan kemarin kita kan belum tes maksimal karena udah sore. Sekarang kita cek untuk mencincang bambu itu kecil-kecil sampai habis. Kelayakan bilahnya nanti kayak apa. Kalau menurut saya pribadi aman karena udah saya sesuaikan lah untuk kebutuhan. Kalau disalahgunakan untuk cincang tulang sapi seperti itu belum direkomendasikan Lur, karena ini dipesan atau pemesannya itu mesen hanya untuk sepik bolang bawaan ke hutan seperti itu, untuk kayu. Terus kalaupun dipakai untuk mau nyate atau apa itu kan tebang bambu seperti itu. Jadi belum bisa dipakai kalau untuk nyincang tulang sapi. Tulang sapi itu cukup keras, itu ada golok sendiri khusus cincang. Kalau ini golok survival ataupun pisau survival, lain cerita Lur. Jadi perlu disampaikan semuanya yang jelas. Oke, langsung kita cek Lur. Mas Lur, kita hitung sama-sama Mas Lur, mampu berapa kali tebasan untuk titik aman. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tempatnya kurang jembar, nanti kita cek juga untuk kelayakan di mata bambu. Karo diangkat aja. Jadi cukup layak. Di mata bambu lagi. Jadi untuk kritikan ataupun komentar itu nggak apa-apa Lur, harus, karena kita konten kreator harus selalu dikritik. Semisal ada yang kurang pas, monggo dikritik, tidak apa-apa Mas Lur. Kalau tangan satu gimana? Terlalu besar mungkin kakinya. Kita pakai talon aja Lur. Biasanya di titik ini Lur yang suka cepet banget merusak bilah. Kalau pembuatannya terlalu tua, dia biasanya cukup mudah merusak kalau untuk mata bambu.
biar tinggal segini. Kalau dia beneran tajam nggak pecah lor, mungkin hanya retak-retak. Kurang dikit. Jadi bambunya juga udah cukup lumayan tebal ataupun tua. Nah sekarang kita cek lur. Oh ya, sekali lagi, kalau untuk bambu kering seperti ini sulit, kalaupun bisa sangat jarang. Jadi kalau untuk bambu tua secara teori kegunaan ya tetap seperti ini. Namanya pemilik bilah harus pandai-pandai untuk menggunakan bilahnya sendiri supaya awet, aman, tanpa cedera, kalaupun bisa seperti itu loh. Karena apa ya, intinya dari kita itu sama, selain apa produk biasa, penggunaan juga harus standar kegunaan umum, jangan terlalu berlebih, itu tetap akan aman. Sekarang kita cek masih tajam apa enggak. Tak ambil aqua kosong dulu lor. Setelahnya kita cek lor. Kita lihat, zoom dekat. Aman lor, nggak ada yang cedera ataupun meleot maupun sompal. Nah jadi kira-kira seperti tadi mas lor, kegunaan atau fungsi hanya sebatas untuk kerja-kerja ringan. Kalau namanya kita ngasih judul pisau bush craft ataupun pisau untuk belusukan ke hutan, bawaan bolang, itu semuanya lain cerita. Kalau dialih fungsikan, semisal dipakai cincang tulang sapi bagian kaki, itu sudah menyeberang dari jalur proses pembuatan. Ada sendiri kalau mau untuk cincang tulang sapi, ada, kita juga video-videonya khusus. Cuman perbedaan kalau untuk yang barang sekeras kaki sapi, sepik tajam, untuk nyincang bambu seperti tadi agak sedikit mental, beda karena perbedaan mata bilah. Cenderung mata bilahnya lebih tebal daripada sepik-sepik biasa seperti ini. Karena logika, mau sekeras-kerasnya besi, contoh mata bor baja, kita pakai ngebor besi, baja per dan lain-lain mempan. Coba kalau diasah dengan ukuran mata bor itu setipis silet, tipis pokoknya, nggak ada gusi-gusinya, tetap hancur lor. Sesuai sepik kegunaannya seperti itu. Jadi ada tempatnya masing-masing. Kalau untuk sepik bolang ataupun bush craft seperti ini udah layak, tapi kalau untuk tulang sapi ataupun tulang-tulang besar sapi kerbau dan lain-lain belum direkomendasikan. Jadi bilah ini terus terang belum mampu, karena ini sepiknya hanya sebatas ini untuk bawaan bolang, nebang kayu, bambu, seperti itu. Oke, sekian video dari kita. Semoga arahan sedikit cerita dari kita ini bisa bermanfaat, memberikan apa ya,
pemahaman masing-masing. Oke, sekian, terima kasih.